Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita hidup di zaman yang, kalau boleh saya bilang apa, kita ini exciting, yaitu apa nih, zaman di mana kita melihat bahwa nubuatan Tuhan, bahwa prophecy, bahwa prophetic, itu begitu jelas bisa kita lihat. Walaupun kita dalam tanda kutip bahwa kita hanya jemaat biasa, anak Tuhan biasa, hamba Tuhan biasa. Tapi kita bisa melihat dengan jelas tanda-tanda itu, semua yang ribuan tahun tersembunyi, saudara. Bahkan gereja awal pun juga tidak melihat semuanya. Tapi hari-hari ini, untuk kita bisa melihat dengan jelas. Kita akan bacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 18, ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara yang saya kasih bisa lihat dari screen, ataupun buka gadgetnya masing-masing. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari. Dan ini yang kita akan renungkan, saudara-saudara, sebagai tuntunan di bulan Juni ini. Wahyu 18 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi.
Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi oleh dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita bisa lihat bagaimana Yohanes menuliskan firman Tuhan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan dari Tuhan, mengenai apa yang terjadi dengan bumi ini, dengan dunia ini. Di Wahyu pasal 18 ayat 1-16, yang perlu kita renungkan apa? Dalam 1 jam, dunia akan berubah total, saudara. Bahwa dalam 1 jam, dunia akan berubah total. Tidak dalam 10 tahun. Tadi di ayat 10, di ayat 16 dikatakan dengan jelas, dalam 1 jam, dunia berubah, saudara. Inilah hari-hari di mana kita akan masuk ke dunia yang akan berubah dalam 1 jam. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Bukan sekian bulan, tapi dalam 1 jam. Tiba-tiba, saudara, semua akan berubah secara total. Tadi kita lihat, kita baca, bagaimana ekonomi. Semua aspek ekonomi, saudara, itu akan berubah secara total. Dan kita melihat semua tanda-tandanya. Hari-hari ini, di sekitar kita, kita bisa lihat, saudara, inflasi di Amerika dan di seluruh dunia, termasuk di negara kita semuanya. Bahkan Indonesia mulai tahun depan, andalannya berubah menjadi apa, saudara? Pajak. Dari pajak kita semua. Nomor induk kependudukan kita bakal dirubah tahun depan. Jadi apa? Jadi nomor NPWP. Jadi NIK itu nomor KTP kita itu jadi nomor NPWP. Itu mulai tahun depan. Karena Indonesia perlu pajak yang besar, saudara. PPN semua dinaikkan. Itu terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tidak ada lagi kemewahan, kejayaan semuanya akan hilang. Karena apa? Karena para pemimpin dunia, raja, presiden, perdana menteri, sudah mengikuti cara-cara Babel di seluruh dunia. Para konglomerat atau oligarki, mereka udah apa? Dengan serakahnya mereka coba mau menguasai. Dan itu merupakan percabulan, saudara. Karena pakai cara-cara Babel. Dan Babel akan dihancurkan. Ini yang kita patut renungkan, saudara-saudara. Oh, serem. Kalau gitu, seram. Saya bukan mau nakut-nakuti sama sekali. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dalam renungannya bukan mau menakut-nakuti saudara. Tapi semua, saudara. Kita lihat bagaimana sekarang kita sulit beli gandum karena Serbia, Rusia, Ukraina, semua negara-negara penghasil gandum, termasuk India, apa? Menahan ekspor gandumnya. Indonesia kemarin juga menahan apa? Menahan ekspor kelapa sawit, sehingga Korea Selatan, India pada kelabakan, mereka nggak punya minyak untuk masakan mereka. Hari ini sekarang saya baru dapat kabar itu di Singapura, saudara, daging ayam naik 40% karena secara mendadak Malaysia menutup ekspor ayam mentah ke Singapura. Jadi selama ini pengekspor ayam itu dari Malaysia untuk ayam yang ada di mana di Singapura, saudara. Sehingga harga ayam di Singapura naik 40% mendadak. Itu yang terjadi, saudara, pada saat satu negara nahan ekspor. Dan itu 1 jam semuanya berubah tiba-tiba. Itu udah tanda-tanda semuanya yang ada di dalam apa di depan kita pada saat kita masuk bulan Juni ini. Kita lihat juga nubuatan yang paralel dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes di pasal 18. Coba kita buka, kita perdalam dengan dari kitab Yesaya pasal 24 dulu. Kitab Yesaya pasal 24, kembali ayat 1-16. Yesaya pasal 24, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya.
Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, sebab segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Ya, saya lanjutkan di ayat ke-17. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Amin. Saudara-saudara terkasih, kalau saudara perhatikan ayat demi ayat, tadi mulai dari Wahyu 18, Babel dihancurkan. Itu bukan Babel zaman dulu. Tapi di Yesaya dipertajam dengan bumi hancur, saudara. Bumi akan tandus, tidak ada lagi tanaman. Semua manusia, siapapun kita, bahkan para imam, akan masuk dalam masuk jerat dan pelubang. Kota-kota akan penuh dengan api. Saudara-saudara, bumi seperti inilah. Tidak ada lagi yang hiruk pikuk. Bumi yang sedang hiruk pikuk, saudara. Itu semua akan lenyap semuanya. Kalau saudara ngelihat gimana malam tahun baru di New York, hiruk pikuknya. Gimana malam tahun baru di Dubai hiruk pikuknya. Itu semua akan lenyap, nggak ada lagi, saudara. Cuma ada satu teriakan dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan, yang terus berkata, Engkau yang maha adil, Engkau yang maha adil. Dan anak-anak Tuhan tersebut kebanyakan kurus merana. Karena apa, saudara? Karena mereka terus meratap. Anak-anak Tuhan yang meratap. Anak-anak Tuhan yang terus menangis. Anak-anak Tuhan yang terus menjerit. Anak-anak Tuhan yang terus berdoa puasa. Agar ada keadilan Tuhan. Karena Tuhan sedang menghakimi bumi. Tuhan akan menghakimi bumi 2 kali lipat, saudara-saudara. Tadi kita baca di Wahyu 18. 2 kali lipat Tuhan akan curahkan, bahkan kejahatan. Bertambah lagi. Tuhan berkata tadi di Wahyu 18, 2 kali awan percabulan. Artinya apa? Kejahatan, pelanggaran di muka bumi akan lebih banyak lagi ke depan. 2 kali dari apa yang kita lihat. 2 kali dari apa yang kita dengar. Itu firman Tuhan. Ini saudara-saudara yang kita mau renungkan hari-hari ini. Gimana nubuatan, apa yang terjadi atas bumi, apa yang terjadi atas Babel, sistem Babel ini, saudara. Semuanya akan menuju kepada kehancuran. Bahkan menuju kepada apa?
kemusnahan. Sampai pohon-pohon semuanya musnah. Tandus semua. Bumi akan menjadi tandus. Mungkin kalau saudara-saudara yang masih bertanya tentang profetik hari-hari ini, apa sih profetik? Apa sih maksudnya? Bukannya kita hidup penuh damai sejahtera, kita ada di kerajaan surga. Kerajaan Yesus Kristus, harusnya kita ini penuh damai. Bukannya ketakutan kayak gini. Kok yang kita dengar kayak ancaman, kayak ketakutan. Penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan sedang bukakan. Bahkan seperti ada percepatan dari nubuatan-nubuatan itu. Karena Tuhan Yesus sudah rindu untuk datang ke muka bumi. Untuk menjadi raja bagi kita semua. Bagaimana kita bisa tahu melihat percepatan, pengertian tentang profetik, atau kita harus perhatikan semua nubuatan-nubuatan Tuhan. Coba kita lihat PowerPoint yang kedua. Saudara terkasih, selama ratusan tahun, gereja Tuhan jarang sekali membaca firman Tuhan tentang nubuatan. Karena waktu itu, Alkitab dicetak atau ditulis dalam bahasa Latin. Jadi hanya dalam tanda kutip, orang-orang tertentu, hanya para pastor, para biarawan, biarawati, uskup, kardinal, para pemimpin agama yang mengerti atau yang belajar bahasa Latin. Itu yang mereka saat itu bagaimana nubuatan jarang dibaca, disampaikan, saudara-saudara terkasih. Tapi setelah gereja Inggris mencetak Alkitab dalam bahasa Inggris, King James Version, itu semua Alkitab bisa dibaca oleh siapapun, saudara-saudara. Oleh rakyat jelata, oleh orang awam seperti kita. Bahkan kita bisa baca firman Tuhan siang dan malam. Pada saat kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan, kita perlu tuntunan, kita buka Alkitab. Alkitab yang dicetak dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa di seluruh dunia. Ini yang membuat pengertian Alkitab, pengertian tentang nubuatan itu ditangkap oleh jemaat, oleh gereja Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bekerja, saudara, untuk menyingkapkan rahasianya. Tidak cukup dengan hanya mencetak kitab bahasa Inggris, tapi juga melalui pencurahan Roh Kudus. Dimulai dari lawatan Roh Kudus di Eropa dulu. Kalau saudara ingat atau pernah baca tentang gerakan Monravia, di salah satu kota di Jerman, anak-anak muda berdoa, akhirnya ada pencurahan Roh Kudus di kota Monravia. Dan dari Monravia tadi bergerak ke kuasa Roh Kudus terus ke Wales, di Skotlandia. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Bahkan dari Eropa, pencurahan kuasa Roh Kudus terus bergerak sampai ke benua Amerika. Terjadi gerakan doa di Asakusa, di California. Dan itu semua terus bergerak. Dari Amerika bergerak gerakan Pentakosta, gerakan karismatik, gerakan doa dan puasa. Terus bergerak sampai ke Eropa yang terjadi di Yoido Church atau di kota Seoul. Bahkan sampai ke Indonesia Timur, saudara-saudara. Sampai ke Nusa Tenggara Timur. Terjadi gerakan-gerakan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus terus-menerus. Dan mengakibatkan banyak konferensi, seminar tentang profetik dari tahun 1846 yang saya ingat saya baca. Pada saat Henry Gaines itu mulai melakukan pelayanan konferensi atau seminar profetik di Inggris. Dan itu terus banyak diikuti oleh orang dan banyak diikuti sampai hari-hari ini. Dan di situ Tuhan terus bekerja. Tuhan terus membukakan kebenaran firman untuk supaya orang-orang awam seperti kita diberikan tuntutan. Dan yang ketiga, saudara, di Eropa kembali berdirinya gerakan Zionis atau Zion Movement. Jadi para tua-tua Yahudi mulai mendirikan yang disebut
Zionisme, gerakan Yahudi, gerakan Zion. Dengan satu tujuan apa saja? Itu agar mereka punya orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang selamat dari Perang Dunia Kedua. Mereka punya rumah, mereka punya tempat tinggal. Akhirnya dengan segala macam cara, dan Tuhan turut bekerja. Akhirnya Tuhan kembali kan orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian. Tanah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel. Dan saudara-saudara, selama ini ratusan tahun, gereja sudah jarang mendengar ada namanya kota Israel, negara Israel. Sudah jarang mendengar namanya kota Yerusalem. Selama ratusan tahun, mulai dari gereja-gereja di Efesus, di Laodikia, di sekitar Asia Kecil, jarang mendengar kembali setelah para rasul sudah meninggal. Nah, yang namanya Israel. Padahal Tuhan begitu banyak, Bapa di surga begitu banyak berjanji, bernubuat tentang Israel, tentang keturunan Israel, bahwa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dari ketiga hal ini, saudara-saudara, akhirnya nubuatan-nubuatan ini bisa kita baca, bahkan kita bisa tangkap, kita renungkan. Tujuannya agar apa? Agar kita gereja Tuhan mempersiapkan diri. Sekali lagi, bukan untuk nakut-nakutin, saudara. Bukan kalau ada nubuatan yang begitu menakutkan, wah bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak kita masih kecil, masih bayi. Bukan itu, tapi sebaliknya. Tujuan daripada nubuatan adalah agar kita mempersiapkan diri. Anak-anak muda, anak-anak kecil bisa mempersiapkan diri sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu terjadi atas generasi kita berikutnya, saudara-saudara terkasih. Untuk merenungkan firman Tuhan tadi, bahwa bumi akan tandus, pohon-pohonan akan apa? Tidak tumbuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Tandanya sudah jelas, saudara. Kalau saudara ikutin berita, apa yang terjadi? Perang itu sudah begitu dekat. Cina dengan Taiwan. Cina ingin mengambil Taiwan kembali. Dan Amerika akan membela. Australia akan membela. Iran punya tujuan satu, menghancurkan Israel dari muka bumi. Nah, kalau saudara membaca berita tersebut, apa yang di belakang itu semua? Cuman satu, saudara-saudara. Tenaga nuklir. Senjata nuklir. Perang Dunia Ketiga yang kita hadapi. Seperti yang saya pernah bahas dalam kitab Yehezkiel beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara. Itu akan terjadi perang nuklir. Pada saat perang nuklir terjadi, semua kota-kota di muka bumi itu sudah apa? Sudah hangus, sudah terbakar dengan api. Api yang besar. Karena Rusia, karena Cina, Amerika, dalam waktu 1 jam, dalam waktu bersamaan bisa melepaskan peluru kendali atau balistik antar benua dari satu kota ke kota yang lain. Hanya dalam waktu bersamaan, saudara-saudara. Dan apabila satu kota itu kena nuklir, perlu waktu lama untuk apa? Untuk rehabilitasi, untuk kembali disuburkan tanah. Lihat apa yang terjadi dengan Nagasaki, Hiroshima, saudara. Chernobyl, yang tidak jauh dari Ukraine. Pada saat ada kebocoran PLTN-nya, perlu waktu lama untuk memulihkan tanah tersebut. Dan Israel hari-hari ini, saudara, secara tidak langsung, ini sedang perang dengan Iran. Perangnya bukan perang terbuka, saudara, tapi perang tertutup. Buktinya dalam seminggu ini, seorang kolonel tentara elit Iran itu dibunuh. Dan menurut berita yang saya baca, itu yang membunuh adalah agen intelijennya Israel, Mossad. Datang ke Iran, datang ke Teheran, dan membunuh. Karena kolonel ini adalah ahli strateginya Iran untuk melakukan teroris di seluruh dunia, untuk mengancam. Pemerintah Israel baru mengingatkan penduduk Israel untuk tidak liburan ke Turki, ke Istanbul.
karena ada ancaman teroris untuk orang-orang Israel yang liburan di Turki akan dibom dan seterusnya. Bahkan hari-hari ini Israel sedang mempersiapkan serangan, saudara-saudara, pakai pesawat canggih ke Iran untuk menghancurkan pusat-pusat penelitian nuklir Iran. Karena kalau Iran dibiarkan memiliki bom nuklir, cuma satu tujuan, untuk memusnahkan negara Israel, negara Sion tadi. Jadi kemusnahan bumi, saudara-saudara, itu bukan hal yang mustahil. Penggenapan nubuatan, atau istilahnya self-fulfilling prophecy. Jadi nubuatan terjadi dengan sendirinya, saudara. Nggak perlu dibantu-bantu. Itu yang sedang terjadi. Dan itu yang akan terjadi, maksud saya. Bahkan seperti Alia. Kemarin tanggal 1 baru nyampe lagi 200, saudara-saudara. 200 jiwa. Seperti yang saya taruh di grup WA. Dari Ethiopia, baru mendarat di kota Yerusalem. 200 jiwa, saudara. Itu satu keajaiban. Di tengah keadaan seperti sekarang. Di tengah masalah konflik di Ethiopia. Masalah yang sedang dihadapi Israel. Tapi ada 200 jiwa, satu pesawat, satu charter pesawat datang ke Yerusalem tanggal 1 Juni kemarin. Pada saat Jerusalem Day, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat self-fulfilling prophecy sedang terjadi. Penggenapan nubuatan sedang terjadi dengan sendirinya, saudara. Ini hanya gereja Tuhan, hanya anak-anak Tuhan, hanya pengikut Kristus yang diberikan hikmat makrifat dengan tanda-tanda ke depan. Dengan satu tujuan, sekali lagi saya ulangi, adalah supaya kita bersiap-siap, saudara. Supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak mengikuti cara-cara Babel. Tidak mengikuti cara-cara di bumi ini. Yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Kepungan, saudara-saudara, cara dunia itu begitu memojokkan anak-anak Tuhan. Sampai anak-anak Tuhan tidak berdaya. Untuk apa? Untuk terpaksa mengikuti cara dunia. Era informasi, internet yang begitu cepat, sosial media yang begitu cepat, saudara. Itu membantu semuanya. Untuk apa? Untuk supaya manusia di bumi mengikuti cara-cara dunia. Tapi di sisi lain, kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk hidup dalam roh. Di tengah tekanan dunia, di tengah cara-cara dunia yang tidak kita bisa hindari. Generasi demi generasi, bahkan generasi setelah kita nanti. Di sisi lain, Tuhan Yesus berjanji, pada saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, Bapa di surga akan mencurahkan rohnya atas kita semua. Tujuan daripada Pentakosta tidak lain, saudara-saudara, adalah supaya kita bisa hidup dalam roh. Sebagaimana Paulus, sebagaimana Petrus hidup di dalam roh. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan, saudara-saudara terkasih. Mari kita buka dari kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 1. Dunia akan berubah dalam waktu 1 jam ini, saudara. Bukan 100 tahun, bukan 10 tahun. Tapi dalam 1 jam. Dengan satu tujuan, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, kita melihat betapa baiknya Tuhan Yesus itu untuk kita. Jadi dengan penghukuman kepada dunia, penghakiman kepada dunia, dengan semua hal yang dahsyat tadi, dan semua dalam 1 jam, saudara-saudara. Saya ulangi Wahyu 18 ayat 10 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata apa? Dunia akan berubah dalam 1 jam.
Itu cuma satu. Hari-hari ini dan ke depan. Tuhan Yesus mau supaya kita semua hidup oleh Roh. Pada saat kita hidup oleh Roh, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Mari kita pegang, saudara-saudara, ini dengan teguh. Tidak ada penghakiman bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi kita. Karena kita ada dalam Kristus Yesus. Dan kita hidup oleh Roh. Perhatikan di sini, saudara-saudara. Oleh Roh. By Spirit. Keseharian kita hanya melihat kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Pikiran kita hanya berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara Tuhan Yesus. Bukan lagi dengan cara yang di dunia. Dunia boleh menawarkan ini. Dunia boleh mengajak ini. Dunia boleh coba mengubahkan ini dan itu. Tapi Tuhan Yesus minta kita supaya hidup oleh Roh, saudara. Kita terus setiap hari siang dan malam melihat keadaan, melihat situasi, melihat apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Itu semua melihat dengan cara Roh melihat. Yaitu dengan cara apa? Cara melihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita percayai. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang jadi dasar bagi kita. Itulah hidup oleh Roh, saudara-saudara. Karena pada mulanya adalah Roh dan menjadi firman. Yesus Kristus adalah firman. Karena Yesus Kristus lahir dari Roh menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Roh dan adalah firman. Itulah Yesus Kristus kita. Ini yang menjadi renungan kita, saudara-saudara, pada di awal Juni ini. Hidup oleh Roh. Karena dunia akan berubah dalam 1 jam. Tanpa ada pengumuman. Tanpa ada apapun juga. Penghakiman Tuhan turun. Dan semua tumbuh-tumbuhan musnah. Kota-kota menjadi apa? Penuh dengan api. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara-saudara terkasih. Kita akhiri firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk tuntunanmu setiap bulan kepada kami. Setiap minggu kepada kami semua. Berikan kami ketaatan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk terus hidup oleh Roh Tuhan. Bukan hanya kami. Tapi keluarga kami ya Tuhan. Kami terus mau Tuhan. Dituntun oleh Roh. Kami mau hidup oleh Roh ya Bapa. Kami terus menyerahkan diri ke hadapan-Mu. Tuntun kami semua oleh Roh-Mu Tuhan. Agar tidak ada lagi penghukuman atas kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah pada sore hari ini. Bahwa Engkau tidak begitu baik kepada kami semua Tuhan. Kau sungguh baik kepada kami Tuhan. Pada saat Engkau akan menyatakan keadilan-Mu kepada dunia. Kau akan merubah dunia dalam waktu 1 jam. Tapi Engkau bebaskan kami semuanya. Karena kami tidak masuk dalam penghukuman. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau maha adil Tuhan. Engkau maha adil. Engkau maha benar. Engkau maha mulia. Dan keadilan-Mu berlaku atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.